semua saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah doa yang kita adakan di rumah masing-masing. Kiranya doa pada malam ini disertai oleh Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih Bapa atas kasih setiamu yang luar biasa dari kami Tuhan. Engkau telah begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami sekeluarga di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang akan membuka ibadah kami hanya dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Masuk salah satu pujian bersamamu Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Engkau yang bertindak
semuanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali kita menganggap bahwa mengucap syukur itu adalah suatu kebiasaan, suatu rutinitas, sesuatu hal yang mengikuti kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Dan itu memang benar, tidak salah. Namun Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, patut untuk direnungi kembali bahwasanya mengucap syukur itu adalah suatu identitas kita sebagai seorang Kristen, identitas kita sebagai seorang yang percaya. Seorang Kristen dia mengucap syukur, seorang yang percaya dia mengucap syukur. Ciri seorang yang menerima atau percaya kepada Tuhan, dia itu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur ini mempunyai peranan yang sangat besar dan penting. Ya, bangsa Israel itu nggak masuk ke dalam tanah Kanaan karena mereka nggak bersyukur, mengutuk setiap hari. Ya mungkin Ibu Bapak mengatakan, masa sih seperti itu, nggak mengucap syukur aja nggak masuk ke dalam kerajaan Allah? Itu firman Tuhan. Ya, mengucap syukur itu penting. Mengatakan hal-hal yang baik tentang Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Memuliakan Allah dengan ucapan-ucapan kita itu sangat penting. Karena itu jati diri kita, identitas kita sebagai seorang yang percaya. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, orang lain pun melihat, oh ini orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang patut untuk diteladani. Ya, dalam keadaan yang senang mengucap syukur, dalam keadaan yang sulit tetap memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang patut untuk kita renungi mengenai mengucap syukur. Nah, hal yang pertama adalah mengucap syukur itu tanda kita menerima Tuhan dengan segenap hati kita. Mengucap syukur itu tandanya kita menerima Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, bangsa Israel ini dia tak menerima Tuhan. Yang menjadi Tuhan dalam pemikirannya adalah perut mereka dan pikiran mereka, perut mereka dan keinginan mereka. Menolak, padahal Tuhanlah yang membawa mereka, melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Nggak ada yang bisa membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Ya memang di awal mereka mengucap syukur, memuliakan Tuhan ketika Tuhan membelah laut merah menjadi dua. Wah, memuliakan Tuhan. Tuhan meluputkan mereka dari bala tentara Fir'aun. Wah, yang begitu hebatnya. Tetapi ketika ada kesusahan, ada penderitaan, mereka kekurangan, kehausan, kelaparan, nah mulai dah mereka itu ya menolak Tuhan. Yang mereka pikirkan itu ya perut mereka dan pikiran mereka. Yang mereka pikirkan itu adalah ya keinginan mereka. Kalau nggak sesuai dengan pikiran, kemauan dan perut mereka, itu bukan Tuhan. Nah, Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang percaya pada waktu itu, Musa, Kaleb, dan Yosua, mereka menerima Tuhan dengan segenap hatinya. Ketika bangsa Israel itu yang lainnya menggerutu mau balik kembali ke tanah Mesir, tapi mereka tetap memegang teguh janji Allah, tetap memperkatakan firman, tetap memperkatakan
hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kalau memang Tuhan itu mulia, ada perbuatan-perbuatannya nggak bisa dibantahkan. Nggak ada yang bisa membelah laut merah, hanya Tuhan. Dan itu seharusnya menjadi tolak ukur buat mereka sekalian ini untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan setia terhadap janjinya. Itu yang harusnya mereka pegang sebagai umat perjanjian, karena Tuhan berjanji setia kepada mereka, memberikan tanah Kanaan kepada mereka sekaliannya. Tetapi karena mereka nggak menerima Tuhan, nah ini yang pertama, ketika Kristus datang ya menjadi manusia, ini pun ditolak, nggak diterima. Standarnya mereka orang itu berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan supaya mereka terima. Nah, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mendapatkan kelegaan, orang-orang yang mendapatkan sukacita, lawatan Tuhan, adalah orang-orang yang menerimanya. Ini luar biasa, ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Janji Allah bagi bangsa ini menolak, dan akhirnya Tuhan mengalihkan kepada bangsa yang lain yang mau menerimanya dengan segenap hati. Banyak yang mau menerima Kristus. Iya. Seorang janda dari Fenisia, dia mengatakan, Tuhan, biarlah anjing ini makan dari hama-hama yang jatuh daripada meja Tuhan. Luar biasa. Dia mau menerima kok. Walaupun mungkin dia cuma dikasih hama-hama doang, dia mau menerima. Karena dia tahu Kristus ini adalah tokoh yang luar biasa, dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sungguh luar biasa, yang menegakkan, yang menutup perjanjian lama, yang menegakkan perjanjian baru, yang menyelamatkan, yang memberikan kepastian dalam kehidupan manusia. Dan seharusnya kita menerimanya dengan segenap hati. Ketika kita menerimanya, tidak ada yang namanya itu kekecewaan, tidak ada yang namanya itu kekutuan, caci maki, kutuk. Tidak, karena kita tahu Tuhan melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa pada kehidupan yang sekarang ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Perjanjian Allah, kita dilawat oleh Tuhan, kita menghasilkan hadirat Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Menerima Tuhan, ya, untuk menjadi orang-orang yang menerima Tuhan, banyak berdoa, banyak menghendakkan diri di hadapan begitu. Apa maunya Tuhan? Ya, menerima Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, dan harus tetap dipelihara dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengucap syukur. Tandanya kita percaya kepada Tuhan. Tandanya kita percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan, pertama mereka memuliakan Tuhan, karena Tuhan menunjukkan kuasanya membelah laut buat mereka sekaliannya dan menenggelamkan pasukan Firaun. Mereka memuliakan Tuhan, tetapi ketika dia pada gurun, mereka berjumpa dengan kehausan, kelaparan. Mereka melupakan apa yang telah dilakukan Tuhan, kebesaran dan kasih. Hati mereka menjadi tawar dengan keadaan yang ada, dengan situasi yang ada. Iman mereka telah hilang dan berganti dengan ketidakpercayaan. Mereka mau kembali ke tanah perbudakan. Aku seperti yang dulu lah, lebih baik. Percuma aku menjadi seorang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai ada hal yang seperti itu dalam pemikiran Bapak Ibu yang dikasihi. Jangan kembali kepada masa yang lalu.
Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Apa yang Bapak Ibu alami sekali ini tuh sungguh luar biasa, bermakna, dan itu orang lain belum tentu mendapatkannya. Percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan membawa kita untuk memasuki janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita sekalian, dan Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita beriman kepada Tuhan. Ayub suka memberikan persembahan kepada Tuhan karena dia percaya. Ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan melindunginya, Tuhan memagarinya, dan memang Tuhan melindungi dan memagarinya. Percaya. Ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, dalam satu hari, satu detik, mungkin dalam beberapa menit, harta kekayaan yang semuanya habis, nah imannya diuji oleh Tuhan. Dia katakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tetap memuliakan nama Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tetapi Tuhan juga yang menggantikan. Percaya. Ya, pasti ketika kita menabur, pasti kita akan menuai. Ya, doa itu sama dengan seorang yang menabur. Ketika kita berdoa, kita menabur. Suatu saat kita akan menuai doa-doa kita sekalian, menuai ucapan syukur di hadapan Tuhan sekaliannya. Nah, Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga, mengucap syukur itu berarti kita mempunyai kedewasaan rohani. Kita tahan uji, nggak sembarangan. Ketika ada kesulitan, nah orang yang sembarangan ini dia menggerutu dan meninggalkan Tuhan. Tetapi bagi orang yang mempunyai kualitas hidup rohani yang baik di hadapan Tuhan, dia menjaga imannya dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, rasul-rasul tidak ada yang hidupnya di dalam kemewahan atau di dalam kenikmatan. Kehidupannya itu ada yang mati syahid, ada yang mati di penggal, ada yang pokoknya begitu. Tapi dalam keadaan seperti itu mereka tetap memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Ketika Paulus dan Silas di dalam penjara di Filipi, tetap memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kualitas kehidupannya sungguh luar biasa. Nggak ada yang bisa memisahkan mereka daripada Tuhan, penderitaan pun sekalipun. Nah, Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada malam hari untuk mengucap syukur. Coba rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ucap syukur, Tuhan, terima kasih dengan apa yang Kau berikan buat kami. Walaupun mungkin hari ini kita makannya dengan ini, tapi tetap Tuhan pelihara. Ya, walaupun mungkin ada tunggakan lain sebagai, tapi bisa terlewati Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, ingat Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Nanti malam hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Angkat tanganmu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mengasihi, dan juga Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya langkah-langkah kami ke depan ditetapkan oleh Tuhan. Kami dalam rencana dan kehendak Allah. Kami masuk dalam perjanjian Tuhan, perjanjian Allah yang kekal, perjanjian Allah yang sungguh luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anakmu sejemaat Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini. Ke dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita percaya bahwasanya Tuhan selalu menyertai kita, selalu menepati janji-janjinya. Mari kita semua masuk ke doa tanpa satu pujian. Haleluya.
menepati janji-janji-Mu. Apa menurut Allah jalannya sempurna? Janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi kita semua. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Terima kasih Tuhan atas firman. Saya percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu Bapa, bagi setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, GSJA Fajar Baru Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami menaikkan doa pokok kami pada malam hari ini Tuhan. Pertama Tuhan, kami ingin membawa Tuhan majelis Tuhan, gereja kami dalam tangan yang Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin Bapa setiap pekerjaan mereka Tuhan, setiap apapun Bapa yang mereka lakukan Tuhan untuk pelayanan di gereja Tuhan. Biar Tuhan yang balas semua Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus Bapa. Biar setiap pekerjaan yang dilakukan Tuhan memuliakan nama Engkau Tuhan. Setiap pekerjaan yang Ia lakukan Tuhan dapat bermanfaat Bapa bagi gereja-Mu Bapa, dapat memperluas Tuhan kerajaan-Mu Bapa, dan banyak orang Tuhan yang dimenangkan Tuhan melalui pelayanannya Bapa. Untuk jemaat-jemaat Fajar Baru juga Tuhan, biar Tuhan yang sertai Bapa, Tuhan yang pimpin Tuhan setiap jemaat Fajar Baru Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau nggak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu menuntun hidup kami, Engkau selalu memimpin hidup kami Tuhan, dari kami bangun tidur bahkan sampai kami tidur kembali Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang sakit Tuhan, jemaat-jemaat GSJ Fajar Baru yang sakit Tuhan, Tuhan yang sembuhkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter Tuhan bagi setiap kami yang sakit Bapa. Engkau adalah tabib yang ajaib Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami terus mengalahkan Engkau Tuhan. Biar setiap apapun Bapa yang kami lakukan Tuhan, pekerjaan apapun Bapa yang kami kerjakan Tuhan, jemaat-jemaat GSJ Fajar Baru Tuhan terus memuliakan nama Engkau Tuhan. Setiap pelayanan kami Tuhan, biar Tuhan yang balaskan nanti Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa, semua nggak akan sia-sia Tuhan, akan ada upahnya besar di surga nanti Tuhan. Kami percaya Bapa, untuk setiap jemaat-jemaat Fajar Baru Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus hidupnya Bapa, mulai dari anak kecil bahkan sampai orang dewasa sekalipun Tuhan. Tuhan yang pakai Tuhan, pekerjaannya Tuhan yang sertai Bapa, usahanya juga Tuhan yang sertai Tuhan, studinya Tuhan, kuliahnya Bapa, sekolahnya, biar Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang sertai terus Bapa. Kami percaya Tuhan, GSJ Fajar Baru Tuhan, jemaat-jemaat majelis semua dalam tangan yang Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan, GSJ Fajar Baru dalam tangan yang Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang selalu memberkati Bapa, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Bapa untuk presiden dan wakilnya Bapa, Kau berikan hikmat Bapa, kejujuran Bapa, kesetiaan Bapa dalam Ia memimpin negara ini Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik Bapa, mulai dari menterinya Bapa, MPR, DPR Bapa, bahkan RT RW Bapa. Kami percaya Bapa, Kau yang selalu memberkati mereka Bapa, agar mereka dapat melayani masyarakat dengan baik Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau memberikan pemimpin-pemimpin yang baik Tuhan, yang dapat mengayomi masyarakatnya Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk ekonomi negara kami Tuhan. Walaupun sedang terjadi kondisi pandemi ini Tuhan, korban bencana alam Bapa, kami percaya Bapa, Kau yang selalu turunkan kasih-Mu Bapa, Kau yang selalu kontrol Bapa, Kau yang selalu
arahkan Bapak ekonomi keuangan negara ini Tuhan. Kami percaya Bapak Kau yang selalu cukupkan Bapak untuk keperluan negara kami ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk SDA-nya Bapak. Kami percaya Bapak Kau yang memberikan Bapak sumber daya alam yang melimpah Bapak, yang dapat kami manfaatkan Tuhan. Kami berdoa Bapak agar masyarakat dapat memeliharanya dengan baik Bapak, agar tidak terhenti hanya di generasi saat ini Tuhan, tapi hingga generasi selanjutnya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk masyarakatnya Bapak. Kau yang jaga Bapak, Kau yang lindungi Bapak, Kau yang berikan kesehatan Bapak, agar mereka tetap mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah Tuhan, agar dapat saling bekerja sama Bapak untuk menjaga negara kami Tuhan. Kami berdoa Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh tahu apa yang kami inginkan. Engkau juga mengetahui keperluan yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan gembala sidang kami, wakil gembala sidang kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, lewat gembala sidang kami dan wakil gembala sidang kami Tuhan, jemaatnya bisa lebih mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan mereka bisa bersatu hati untuk mengembalakan gereja sidang jemaat Fajar Baru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tutup bungkus ke gereja kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, biarpun sekarang kami bisa melakukan ibadah lewat online, kami percaya gereja kami dilingkupi oleh Engkau Bapa, dijaga oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingat sekarang kami sedang mengalami masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya COVID ini cepat berlalu Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus juga, biru-biru darah Yesus menyembuhkan mereka. Biru-biru darah Yesus memulihkan mereka. Biru-biru darah Yesus pulihkan mereka. Jiwa mereka dipulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan, biarlah kami bisa melewati masalah ini Tuhan, dengan disertai oleh Engkau, dijaga oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap langkah kami Engkau pelihara Tuhan, Engkau sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesai Tuhan. Kiranya doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau juga akan memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya untuk doa-doa yang akan datang Tuhan, Engkau berikan mereka pikiran yang lebih Tuhan, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Mereka bisa memberikan waktu mereka untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Ajarilah kami lebih setia lagi Tuhan. Iman kami dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami pada malam ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin.